Udah ada 46 partisipan ya sekarang yang udah hadir. Bentar lagi akan mulai. Sebelumnya aku mau nyapa-nyapa dulu teman-teman peserta hari ini. Halo sahabat milenials, apa kabarnya nih ya? Pastinya pada sehat, lalu juga pada bahagia ya pastinya. Selamat datang di M-Talks Public Speaking, kolaborasi Rumah Millennials dan Speak Project, serta disupport oleh Gerimen Indonesia. Nah, tadi ini dari mana aja ya? Kira-kira. Jadi, hari ini kenapa tadi aku bilang pastinya bahagia? Soalnya kan hari ini dan besok kami bakal mengisi waktu luang sahabat millennials ya, yang mau tahu lebih banyak mengenai dunia public speaking. Salah satunya tema saat ini yaitu how to create podcast. Nah, tadi di sesi sebelumnya mungkin ada yang udah ikut juga sesi yang public speaking and personal branding. Ada yang ikut nggak? Halo, tadi ada dari Tangsel, katanya ada dari Bogor, ada dari Jaktim. Halo semuanya. Nah, jadi tadi sebelumnya udah ada juga tentang public speaking dan personal branding yang dibawain sama Miss Fia dan juga Kak Sandika ya. Nah, harapannya nih dari M-Talks Public Speaking ini pastinya sahabat millennials jadi lebih produktif lagi dan tetap aktif buat mendapatkan ilmu seluas-luasnya melalui rumah millennials dan Speak Project. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nisha Lia, merupakan salah satu alumni dari Speak Project yang akan menjadi moderator sesi ini sampai jam 2:30 nanti. Dan tentu saya nggak sendirian ya, saya ditemani oleh seorang podcaster dan konten kreator yang sejak 2015 telah menciptakan lebih dari 100 episode di podcast Subjektif. Yap, udah ada Kak Iqbal Haryadi. Halo Kak Iqbal, udah bisa soundnya? Udah bisa Kak suaranya? Coba bisa disapa dulu teman-temannya. Oh, ada juga yang dari Cilengsi. Hai. Udah masuk suaranya? Oh, udah masuk Kak Iqbal. Oke. Halo Kak Iqbal. Halo, halo teman-teman semua. Ini dia Kak Iqbal Haryadi. Siapa sih yang pastinya yang suka ngedengerin podcast udah nggak asing lagi ya sama Kak Iqbal, karena podcast Subjektif sendiri isinya itu berfokus kepada pengembangan untuk kita para sahabat milenial. Ya, betul nggak Kak Iqbal? Ya, betul. Betul ya Kak. Nah, jadi Kak Iqbal ini juga ternyata adalah seorang lulusan biologi Universitas Indonesia, dan selain bikin podcast, kesibukannya juga menjadi Head of Marketing di penggalangan dana online terbesar di Indonesia, yaitu kitabisa.com. Dan juga nih banyak banget kegiatannya ya, menjadi Indonesia Representative and Program Manager di TechSoup Global. Betul Kak Iqbal? Ya, betul. Banyak banget ya kegiatannya. Selain itu juga banyak juga achievement-nya. Salah satunya nih yang paling aku tertarik, Kak Iqbal itu pernah dapat yang namanya YouTube Creators for Change Fellow 2018 ya Kak? Ya. Ya, betul. Keren banget nih Kak Iqbal. Jadi emang udah makanan sehari-hari banget ya Kak untuk masalah konten-konten gitu? Lumayan. Lumayan. Oke, kayaknya Kak Iqbal udah nggak sabar nih mau sharing. Langsung aja kali ya ke pemaparan Kak Iqbal mengenai how to create podcast. Dan nanti nih bakal ada Q&A di akhir pemaparan. Jadi sahabat millennials boleh banget kalau ada yang mau ditanyain, bisa drop pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, _kota, _pertanyaannya. Nah, sekali lagi ya, formatnya nama, _kota, _pertanyaannya. Oke, buat Kak Iqbal, silakan, dipersilakan. Oke. Halo teman-teman semua, Rumah Millennials dan Speak Project. Terima kasih sudah ngajakin saya untuk ngobrol di sini. Jadi, salam juga buat teman-teman nih. Saya lihat di chat ada yang dari Tangsel, Bogor, Jaktim, Semarang bahkan. Mudah-mudahan tetap sehat semua, tetap happy semua.
Dan untuk yang sekarang, jadi kita ngobrolin soal how to create podcast. Dan mungkin ini gue akan sharing quick aja 15 menitan. Ada pemaparan, ada slide singkat. Setelah itu nanti kita harapannya sih mungkin lebih banyak ngobrol aja karena teman-teman pasti ikutan kelas ini kan ada hal-hal yang pengen diketahui dan pengen diobrolin, kita bisa ngobrol lebih banyak bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan waktunya bisa lebih banyak untuk ngobrol di sana gitu. Nah, untuk awalan sebagai Kickstarter obrolan, gue mau share screen dulu sebentar. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya, Nesha ya? Sudah Kak, udah kelihatan? Sip. Oke, jadi ya ini paparan singkat aja tentang create podcast buat jadi awalan kita ngobrol. Jadi perkenalan lagi kalau gue Iqbal Haryadi seperti yang udah dikenalin Nesha tadi mungkin beberapa hal, tapi kalau konteksnya podcast, gue sendiri udah jalanin podcast dari 2015, nama podcastnya Podcast Subjektif, mudah-mudahan dari teman-teman ada yang pendengar podcast Subjektif juga. Jadi gue jalan dari 2015 dan isinya itu membahas tentang berbagai keresahan anak muda dan cerita-cerita inspirasi buat anak muda lah gitu. Nah, gue start dari 2015, dari awalnya banyak monolog, berbicara sendiri, membahas isu-isu yang gue rasa kayaknya anak-anak muda akan relate. Kemudian sempat berada di top podcast dulu, karena sekarang udah makin rame yang main dan nama-nama besar udah muncul di dunia podcast, jadi sekarang susah sekali untuk berada di top podcast. Dan gue berbicara tentang berbagai keresahan anak muda, jadi gue bicara soal misalnya belajar gagal, growth mindset, gue ngomongin tentang misalnya kenapa kuliah aja nggak pernah cukup buat kita, pendidikan harus terus jalan terus, gimana masukin dunia karir, terus bahkan hal-hal seperti kesehatan mental yang juga penting buat anak-anak muda. Dan gue sekarang lebih banyak ngobrol dengan teman-teman gue, jadi gue interview, kita ngobrol bareng sama orang-orang yang bisa kita ajak ngobrol, termasuk salah satunya sebenarnya gue pernah ngobrol juga sama Sandika, founder Speak Project gitu. Dan temanya lebih banyak tentang self development, jadi gue ngobrolin tentang bisnis kreatif, gue ngobrolin tentang, nah ini mungkin yang di tengah karena lagi hits, salah satu abang staff sus kita, tapi gue wawancara ini udah lama banget, sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, tapi teman-teman bisa dengerin apa sih yang dikerjakan oleh Amarta di sana. Pun gue sekarang juga udah menjadi seorang ayah, punya anak, sekarang usianya 6 bulan, jadi gue juga sekarang ada keresahan baru sebagai seorang bapak muda gitu. Jadi gue ngobrolin hal-hal yang gue rasa akan relate ke banyak anak muda lah, intinya seperti itu. Nah, gue ngerasa setelah jalanin podcast dari 2015, gue merasa podcast itu mendemokratisasi informasi, di mana gue ngeliat kalau dulu orang ingin dapat inspirasi atau ingin dapat obrolan berkualitas, kalau kita ngomongin konteksnya Indonesia, misalnya mungkin itu hanya bisa ditemukan di kota-kota besar gitu, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ada seminar-seminar yang keren-keren, biasanya itu cuma ada di kota-kota besar, sehingga orang-orang di kota-kota di luar kota-kota besar itu biasanya agak kesulitan. Tapi dengan adanya podcast, gue bisa dapat pesan dari teman-teman di Malang, di Jogja, di Bandung, di Makassar, bahkan di daerah-daerah yang gue sendiri belum pernah dengar, bahkan ada teman-teman dari luar negeri juga, dan yang bisa mendengarkan obrolan-obrolan ini tanpa kita harus bertatap muka, dan salah satu mediumnya adalah lewat podcast. Pun hal yang sama dengan yang kita lakukan hari ini kan teman-teman ada dari berbagai daerah, tapi dengan teknologi kita bisa ngobrol bareng, dan itu juga yang di-provide oleh podcast gitu. Dan gue senang banget karena dengan jalanin podcast, orang-orang juga bisa ngasih testimoni dan kasih message bahwa mereka ada dari daerah tertentu, mereka ada dari tempat-tempat yang jauh, tapi mereka bisa mendapatkan obrolan-obrolan yang berkualitas juga dan bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Nah, singkat aja gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan soal podcast untuk memulai obrolan kita. Nanti mungkin detail-detailnya kita bisa obrolin lebih lanjut di sesi Q&A. Yang pertama, orang kan sering nanya, kenapa sih harus bikin podcast? Kenapa gue harus bikin konten podcast? Kenapa nggak video? Kenapa nggak tulisan dan lain-lain?
yang konten-konten lain sebenarnya tetap bisa dibikin. Tapi kenapa harus bikin podcast? Karena sekarang audio itu adalah konten masa depan. Dalam artian, kalau kita ngelihat bagaimana orang mengonsumsi konten dari sekarang ke masa-masa berikutnya, itu audio jadi salah satu konten yang paling banyak dikonsumsi. Bahkan kalau teman-teman lihat datanya, audio streaming, ini tidak hanya podcast ya, tapi semua konten yang bentuknya audio, ya which is yang secara umum sih sebenarnya hanya ada podcast dan hanya ada musik gitu ya, itu 1,5 kali dikonsumsi lebih banyak dari video. Jadi lebih banyak orang yang mendengarkan audio daripada menonton video. Kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa besar sih potensi industri podcast? Emang podcast sekarang serius apa sih industrinya gitu? Kenapa gue harus melirik podcast gitu? Nah ini gue pernah bikin sebuah slide di LinkedIn, tapi gue summarize sebenarnya alasannya ada 3. Yang pertama, kenapa seberapa besar industri podcast? Yang pertama kita bisa lihat dari multitasking culture, bahwa sekarang kita ada di era di mana kita budayanya tuh multitasking, kita sambil nyetir harus sambil dengerin konten juga, kita sambil masak harus dengerin sesuatu juga, mungkin teman-teman sambil dengerin gua ngomong juga pasti ada yang lagi sambil entah nyuci, entah sambil apa gitu kan. Intinya kita sekarang ada di multitasking culture, dan kalau kita lihat jenis-jenis konten, hanya audio yang bisa memfasilitasi budaya multitasking ini gitu. Karena kan kalau misalnya gue lagi nyuci tapi gue harus nonton video juga kan, mungkin cucian gue bisa terlalu disikat dan akhirnya robek gitu. Tapi kalau audio gue bisa sambil dengerin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat tren bahwa sekarang semua perusahaan-perusahaan besar itu investasi besar-besaran di audio device. Kalau kita lihat Apple punya HomePod, terus Amazon punya Alexa, Google punya Google Assistant, itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar ini melirik bahwa audio ini sesuatu yang harus diinvestasikan dan akan menjadi bagian integral dari kehidupan orang sehari-hari. Yang ketiga, kita bisa lihat juga platform-platform besar itu semuanya sekarang lagi berperang untuk mendapatkan porsi sebagai top of mind orang menggunakan konten audio gitu. Datanya kalau Google Search sekarang 50% itu udah orang nge-search-nya pakai audio. Jadi bukan ngetik lagi, tapi mereka nyari, "Hai Google, di mana sih rumah sakit terdekat?" gitu. Orang udah melakukan seperti itu sekarang. 50% Google Search itu audio. Kemudian kita lihat Spotify, itu akuisisi Anchor, platform untuk podcasting. Akuisisi Production House, itu production house khusus untuk memproduksi konten-konten audio, namanya Gimlet Media. Intinya perusahaan-perusahaan besar ini kelihatan investasi besar-besaran. Bahkan YouTube, kalau mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba YouTube Premium atau sekarang berlangganan YouTube Premium, salah satu fitur utama yang ditawarkan YouTube Premium adalah audio only. Jadi kita bisa nonton video tanpa hanya mendengarkan audionya aja tanpa harus nyalain si videonya. Kita bisa sambil buka WhatsApp, buka Line dan lain-lain, tapi kita bisa tetap dengerin sebuah video audionya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar pun, platform-platform besar pun sekarang semuanya lagi berperang untuk mendapatkan atau investasi besar-besaran di konten audio. Jadi ini yang menunjukkan sebesarnya potensi industri podcast saat ini dan ke depannya. Kemudian pertanyaan yang juga sering ditanyakan orang-orang soal podcast, gimana sih cara bikin podcast gua dikenal dan didengarkan orang? Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini kan mungkin sebagian besar udah mulai bikin podcast gitu, atau tertarik banget bikin podcast, dan ini mungkin salah satu pertanyaan yang akan muncul di benak teman-teman. Nah, ada 2 cara kalau kita mau bahas secara singkat, teman-teman. Nanti detailnya kita bisa bahas di Q&A. 2 caranya adalah, gimana sih cara dapetin pendengar? 1, banyakin followers sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bikin konten yang niche. Poin yang pertama, itu sebenarnya bisa kita lihat aja top podcast sekarang, top 20, itu hampir semuanya itu didominasi sama orang-orang yang memang sudah terkenal anyway, gitu. Udah punya followers banyak. Jadi ibaratnya mereka udah punya followers banyak di Instagram, mereka tinggal pindahin, kasih tahu ke followersnya yang ada, katakan misalnya ada 1 juta gitu, kasih tahu, nih gue sekarang punya podcast, dengerin ya. Mungkin dari 1 juta, 10% aja dengerin, itu udah 100.000 pendengar gitu. Nah, artinya semakin banyak followers teman-teman, semakin besar kemungkinan teman-teman mendapatkan pendengar yang besar.
Dan bisa jadi kan teman-teman mungkin sekarang followersnya terbatas, nah ya berarti perlu ada strategi-strategi supaya meningkatkan followers, atau mungkin bukan hanya followers ya sebagai angkanya, tapi personal branding. Orang-orang tuh kenal bahwa kalau orang ini itu gue kenal sama orang ini, gue kenal sama si Iqbal, Iqbal punya podcast, sehingga podcast gue didengarkan lebih banyak orang. Cara kedua, ini sebenarnya yang lebih praktikal teman-teman, karena kan mungkin nggak semua teman-teman selebgram, dan mungkin nggak semua teman-teman juga tertarik untuk menjadi selebgram gitu kan. Gue nggak mau kayaknya terlalu banyak punya followers dan lain-lain, kayaknya ribet dan segala macam. Ya ini yang poin kedua yang bisa dilakukan, yaitu adalah bikin konten yang niche atau niche itu apa ya? Terfokus gitu, membahas satu topik khusus gitu. Karena sebenarnya most common mistake atau kesalahan yang paling umum dilakukan oleh orang-orang yang baru membuat podcast adalah podcastnya bahasannya umum. Oke, gue mau bahas tentang isu-isu yang lagi rame aja dan segala macam. Pertanyaan orang yang mau mendengarkan kan pertama, lu siapa gitu. Kalau lu nggak terkenal, ya ngapain gue dengerin lu ngomongin isu-isu yang udah terkenal gitu ya. Mendingan gue dengerin orang-orang yang emang udah jelas gitu, kayak orang-orang kayak Deddy Corbuzier, siapa misalnya, itu kan mungkin akan lebih didengarkan orang. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman podcastnya itu membahas konten-konten yang terlalu general, jadi susah untuk dapetin pendengar. Karena kalau misalnya kontennya spesifik, walaupun mungkin niche-nya kecil, tapi orang tahu konten ini bahasannya apa, dan teman-teman tahu menawarkan podcast ini kepada siapa. Sebagai contoh, misalnya ada podcast yang khusus membahas komik. Apakah angka orang yang suka komik besar? Bisa jadi kecil. Tapi ketika podcast konten teman-teman khusus membahas tentang komik, orang-orang yang membaca komik pasti akan lebih tertarik sama podcastnya teman-teman dibandingkan dengan podcast-podcast yang bahasannya umum. Nah, itu contoh umum aja. Jadi dua cara ini yang bisa dilakukan supaya podcast teman-teman bisa dikenal dan didengarkan orang. Berikutnya, pertanyaan yang juga sering ditanyakan, apa sih yang dibutuhkan buat bikin podcast? Nah, secara detail itu teman-teman bisa cari lebih detail lah. Apa sih mic yang bagus, apa recordernya butuh apa, dan segala macam. Tapi kalau gue berkaca dari pengalaman gue sendiri, kalau kita ribet dengan teknis di awal, kecuali kita punya banyak duit ya, kecuali kita punya banyak duit. Tapi kalau kita nggak terlalu punya banyak duit, kalau kita ribet dengan teknis di awal, kita malah nggak mulai-mulai. Toh sebenarnya orang mendengarkan bukan karena teknisnya, tapi karena kontennya. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya hanya 4 hal ini, teman-teman. Satu, teman-teman punya recorder. Recorder itu bisa dari HP aja, ataupun teman-teman beli recorder khusus. Dan gua pun 20 episode pertama gua itu pakai HP doang. HP tahun 2015. Dan itu udah cukup udah cukup jelas untuk didengarkan orang, dan orang tertarik untuk dengerin podcast gue. Yang kedua, teman-teman punya laptop atau handphone. Fungsinya untuk ngedit audio hasil rekamannya. Lebih nyaman tentu dengan laptop, tapi dengan handphone pun sekarang sebenarnya banyak software-software yang bisa digunakan untuk mengedit audio. Yang ketiga, teman-teman butuh internet buat ngupload. Yang keempat, teman-teman butuh bisa menggunakan Anchor. Sebenarnya Anchor ini adalah website hosting tempat teman-teman mengupload konten audionya, dan otomatis akan terdistribusi ke platform-platform besar seperti Spotify, Apple, dan lain-lain. Sebenarnya ada platform-platform lain, tapi kalau teman-teman pemula dan nggak mau ribet, sebenarnya Anchor paling gampang karena dia gratis. Teman-teman upload besoknya atau bahkan 2 jam setelah teman-teman upload, itu tiba-tiba langsung ada di Spotify gitu. Jadi kalau nggak mau ribet, kalau mau riset silahkan, tapi kalau nggak mau ribet, teman-teman tinggal gunakan Anchor. Nah, 4 hal ini aja teman-teman. Sebenarnya kalau udah punya 4 ini, teman-teman udah bisa mulai. Yang berikutnya, pertanyaannya, podcast ada duitnya nggak? Nah, menurut gua pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah gimana cara dapat duit dari podcast. Karena ada atau enggaknya, ada dan gede potensinya. Mungkin saat ini di Indonesia kita masih baru, ibaratnya secara industri duitnya masih di tahapan awal lah gitu. Ibaratnya ini kayak zaman-zaman dulu awal-awal banget YouTube booming gitu. Duitnya ada, potensi kedepannya besar, tapi mungkin sekarang belum terlalu besar. Nah, cara dapat duitnya gimana? Ada 4 cara, teman-teman. Satu, dapetin sponsor iklan. Ini paling gampang, paling jelas. Orang ada brand, mereka
promosikan di podcast kita promosikan, kita dapat uang dari si brand tersebut. Yang kedua, kita menjadi expert atau high authority. Apa maksudnya? Ketika misalnya, gampangnya ketika misalnya podcast gue berbicara tentang pengembangan anak muda, maka gue jadi sering diundang untuk menjadi pembicara dalam acara-acara tentang pengembangan anak muda. Dan ketika gue diundang, gue mendapatkan uang. Gampangnya gitu. Atau bisa juga gue karena ada lembaga atau company yang tahu bahwa gue concern di pengembangan anak muda, mereka jadi minta tolong, Iqbal kayaknya kamu expert di bidang ini, boleh nggak bikinin konten ini, kita bayar. Nah itu cara kedua. Makanya tadi ini poin kedua ini penting kalau teman-teman punya konten yang niche, karena orang jadi tahu teman-teman tuh expertnya di bidang apa. Yang ketiga, jualan konten ke pihak ketiga. Nah ini sudah dilakukan oleh banyak podcaster, mungkin teman-teman tahu ada platform-platform seperti Noise, ada Line Podcast, ada Kurio. Itu mereka mencari podcaster-podcaster yang punya konten yang unik, kemudian mereka beli kontennya, atau mereka bayar si podcaster-podcaster tersebut untuk membuat konten yang hanya akan tayang di sana gitu. Nah itu juga bisa jadi source atau sumber pemasukan. Yang terakhir, ketika teman-teman udah punya pendengar, ya teman-teman bisa jualan sesuatu kepada para pendengar, entah itu jualan merchandise, entah itu jualan teman-teman mungkin bikin, katakan misalnya bikin buku, atau bikin kursus online, dan lain-lain gitu. Jadi tinggal jualan ke pendengar. Nah ini 4 cara dapat uang dari podcast. Nah, itu aja teman-teman mungkin untuk awalan diskusinya. Habis ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya balikin ke Nesha. Thank you. Siap, terima kasih banyak Kak Iqbal atas pemaparannya, keren banget ya. Itu pemaparan singkat dari Kak Iqbal tadi. Semoga bisa memotivasi kalian untuk mulai podcast ya. Tapi tadi ada yang menarik juga nih. Pas Kak Iqbal ngomong soal lebih banyak yang mendengarkan audio dibanding video. Emang aku pribadi pun sempat mikir video mungkin udah yang paling tinggi kali ya, karena orang sangat senang dengan visual. Tapi ternyata balik lagi, sekarang eranya balik lagi ke zaman dulu, sebenarnya bukan downgrade juga ya Kak ya, tapi kayak lebih, orang mungkin lebih suka yang simple, tadi Kak Iqbal juga bilang, kita bisa sambil nyuci mungkin, atau bisa sambil ngantor, nugas juga buat nemenin kita bisa banget ya Kak Iqbal. Tapi ada satu pertanyaan nih Kak, soal topik berarti ya, topik yang dipilih, lebih baik sebenarnya kalau podcast itu lebih enak diangkat berdasarkan personality kita, atau apa sih yang lagi tren sekarang kayak gitu. Jadi ikutan tren kayak gitu Kak. Lebih baik yang mana? Sebenarnya lebih baik yang sesuai sama kita. Karena jadi memilih niche konten di podcast itu sebenarnya ada 2 sudut pandang. Satu, kita bisa menentukan topik apa yang akan selalu kita bahas di podcast kita. Jadi misalnya contoh tadi, oke, podcast ini khusus ngomongin komik gitu. Jadi kita juga pokoknya setiap episode itu akan ngomongin komik. Yang opsi kedua adalah teman-teman mengambil sudut pandangnya yang niche atau segmented. Contohnya adalah kalau teman-teman mungkin harusnya sih teman-teman ada yang pernah dengar atau familiar juga, namanya podcast Retropus. Itu contoh yang mengambil sudut pandang yang niche atau spesifik gitu. Jadi mereka podcastnya sebenarnya topiknya bisa beragam, tapi mereka selalu ambil dari sudut pandang seorang fans sepak bola gitu. Jadi dia apapun tema yang lagi rame. Jadi gue kasih contoh misalnya gini, mereka itu kan supporter sepak bola gitu ya. Nah, ketika misalnya waktu itu rame kasus artis yang 80 juta tuh siapa ya namanya, gue lupa. Ingat gak sih? Ya itulah, gue lupa siapa namanya. Tuh Kak?
mana Kak? prostitusi itu loh, yang prostitusi terus rame. Vanessa Angel Oh, tuh yang Vanessa Angel, ya. ya, waktu kasus itu rame, itu kan rame banget tuh, kata-kata 80 juta gitu kan. Nah, mereka sebagai supporter sepak bola mengambil sebuah episode judulnya, kalau gue punya 80 juta, gue bisa beli pemain sepak bola siapa, atau gue bisa gaji siapa pemain sepak bola. Jadi mereka sebenarnya ngebahas pemain-pemain sepak bola tuh gajinya pada berapa aja gitu. Tapi karena lagi rame kata 80 juta, mereka jadi bikin judulnya itu kurang lebih kalau gue punya 80 juta, gue bisa beli pemain sepak bola siapa gitu. Nah itu kan satu pendekatan yang bagus banget. Jadi apapun yang lagi rame di masyarakat, mereka bisa ambil topiknya, tetap bahas sepak bola, tapi tetap bahas isu tersebut, tapi sudut pandangnya sudut pandang supporter sepak bola gitu. Nah itu dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk teman-teman bikin podcast yang spesifik gitu. Oke, kalau gitu. Kan tadi udah ngomongin soal spesifik konten emang diperlukan ya Kak ya. Tapi kalau misalnya konten yang mau kita buat, nggak menutup kemungkinan pasti udah ada yang buat. Gimana caranya kita punya unique selling point sendiri untuk yang mau kita buat sendiri Kak, walaupun dengan tema yang sama. Ya, oke. Menarik pertanyaannya. Sebenarnya pada akhirnya prinsip dasarnya setiap orang tuh pasti berbeda atau punya keunikan. Tapi gimana cara ngeluarin keunikannya, kan pertanyaannya gitu kan, gimana sih cara ngeluarin keunikan gue, apa yang bikin gue beda dari podcast sepak bola lain misalnya, atau gue ada podcast komik A, gimana cara beda dengan podcast komik B. Nah itu sebenarnya ada dua cara, ada dua jawaban dari gue. Jawaban satu adalah tetap jalanin bikin kontennya selama minimal 2 tahun. Nanti kalau udah jalan selama 2 tahun itu teman-teman akan menemukan keunikan sendiri. Itu akan tercipta dalam perjalanannya gitu. Along the way akan ketemu nih, oh ternyata gue uniknya di bagian ini. Tapi itu harus dilakukan konsisten selama 2 tahun. Nah, itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, sebenarnya teman-teman perlu riset dalam setiap kali membuat konten. Apa sih yang beda atau sudut pandang berbeda apa yang bisa gue ambil ketika gue membahas sebuah konten tertentu yang sudah ada podcast lain yang serupa gitu. Tapi itu mungkin membutuhkan, tergantung case by case ya, tergantung case-nya seperti apa, tapi itu membutuhkan effort yang jauh lebih besar kalau misalnya teman-teman baru mulai di awal. Kalau gue sih lebih menyarankan teman-teman jalanin selama 2 tahun dulu sampai ibaratnya ketemu diri sendiri dulu nih, apa sih keunikan gue gitu. Karena emang sebenarnya unique selling point itu keluarnya dari diri kita sendiri. Kalau kita udah kenal diri kita kayak gimana, kita tahu setiap kali kita bicarakan sesuatu, sudut pandang kita akan seperti apa, baru di situ akhirnya keluar. Terakhir tambahannya adalah jadi apa ya bahasanya, jadi diri sendiri lah gitu. Buat kontennya sepersonal mungkin, karena semakin personal, orang tuh kalau dengerin podcast semakin ngerasa bahwa kita tuh teman dia, karena kan kita ada di telinganya dia nih. Kalau orang dengerin podcast kita tuh ada di telinganya dia, dan konten podcast tuh bikin intimasi tuh lebih tinggi daripada video, daripada tulisan dan lain-lain, karena benar-benar kayak kita lagi ngobrol langsung sama si orang ini gitu. Jadi semakin personal pembawaan kita, semakin personal konten-konten podcast kita, itu semakin jadi keunikan yang nempel di benak pendengar. Oke, jadi mau nggak mau kita punya teman baru yang karena lebih personal, ada pendekatan personal juga ya Kak sama pendengarnya jadinya. Oke, jadi tadi kalau unique selling point ditegasin lagi, tetap konsisten selama 2 tahun ya paling nggak ya Kak, lalu juga riset mendalam jangan lupa, dan jadi diri sendiri. Nah, ini udah banyak banget nih Kak ternyata yang nanya. Aku bacain dari Rahadian dari Jakarta Kak, katanya, Kak Iqbal mau tanya gimana sih cara paling efektif atau strategi untuk podcast kita didengar dari awal sampai akhir. Makasih Kak. Silakan Kak Iqbal. Oke. Untuk podcast kita didengar dari awal sampai akhir. Sampai akhir. Ya,
kalau secara teknis mungkin tips yang paling sering orang lakukan, yang sebenarnya nggak gue lakukan, tapi kalau ngelihat best practice dari banyak orang adalah dengan mengambil beberapa potongan konten untuk ditampilkan di 30 detik atau 60 detik di awal gitu. Jadi misalnya podcast teman-teman itu secara full itu 30 menit katakan. Nah, itu dicari potongan-potongan kontennya atau potongan-potongan obrolannya yang paling menarik, yang paling catchy, yang paling clickbait untuk dijadikan 30 detik awal gitu. Jadi orang udah tahu di 30 detik awal, tahu oh ada obrolan ini, ada obrolan ini. Jadi mereka akan mewanti-wanti ini di menit keberapa ya. Jadi mau nggak mau mereka harus dengerin sampai akhir. Gitu. Itu tips yang biasa dilakukan oleh banyak podcaster. Yang kedua, sebenarnya teman-teman perlu menentukan juga kira-kira pendengar atau topik yang teman-teman bawakan dengan pendengar teman-teman itu cocoknya dibawakan selama berapa menit gitu. Karena kan sebenarnya tiap tema, tiap konten itu akan berbeda-beda ya. Maksudnya tiap tema dan tiap podcast akan berbeda-beda. Mungkin kalau untuk podcast-podcast yang membahas tentang bisnis, orang dengerin tuh 1 jam. Karena kan orang yang mendengarkan podcast bisnis berarti emang dia pengen belajar tentang bisnis. Jadi dia pasti akan lebih tahan untuk dengerin konten yang panjang gitu. Tapi kalau misalnya podcastnya, misalnya katakan tentang apa ya, tentang apa yang disukai anak-anak ya, apalah gitu. Tentang horor mungkin, Kak. Horor ya, horor misalnya. Nah, horor mungkin kalau 1 jam udah keburu ngantuk duluan misalnya. Contoh ya, gue nggak tahu juga. Tapi ya poinnya gitu sih. Atau yang podcast yang banyak juga kan sekarang kayak podcast-podcast yang baca-baca puisi, yang suara-suara Sastra-sastra gitu ya, Kak? sastra-sastra, ada suara hujan, rintik-rintik senja, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan mungkin podcast-podcast yang kayak gitu, konten-konten yang kayak gitu nggak mungkin 1 jam, karena orang capek dengernya. Nah, itu mungkin bentuknya 5 menit, 10 menit, dan lain-lain. Jadi, teman-teman harus menentukan durasi yang pas untuk jenis kontennya dengan pendengar-pendengar konten-konten seperti itu kira-kira tahannya berapa lama. Nah, itu mungkin nggak bisa diketahui di awal. Jadi, teman-teman harus uji coba, keluarin. Mungkin coba episode minggu ini keluarin misalnya 10 menit, episode minggu depan keluarin 30 menit, dan seterusnya nanti lihat mana feedback yang paling bagus dari pendengar, atau dilihat juga, bisa dilihat juga kan dari statistiknya gitu. Oke, Kak Hadian udah terjawab ya soal gimana cara paling efektif atau strategi biar podcast kita didengar dari awal sampai akhir. Nah, ada Kak Sandika nih, Kak. Katanya thank you, Bel, udah pernah diajakin ngobrol bareng di podcast Subjektif. Next ya, ngobrol lagi. Ditunggu, Kak. Ditunggu. Lalu ada juga dari Irwan di Makassar. Nanya katanya, Kak, aplikasi apa sih yang cocok di Android untuk bisa buat podcast kita? Anchor tadi udah dibahas. Anchor tadi. Hanya itu yang paling paling cepat ya, Kak ya? Paling simple. Iya, Anchor bisa buat ngerekam juga. Jadi teman-teman langsung ngerekam dari aplikasi Anchor-nya, habis selesai rekaman bisa langsung upload gitu. Kalau untuk diedit, kalau nggak salah sih bisa ngedit juga ya di Anchor, tapi terus terang gue belum pernah coba. Selain itu, kalau untuk di Android, terus terang gue belum tahu lagi yang lain karena gue lebih banyak di laptop. Kalau di laptop untuk mengedit podcast, gue dulu pakai Adobe Audition. Sekarang pakainya Audacity. Itu gratis kalau Audacity. Oke, Kak. Setelah itu juga ada dari Faisal di Surabaya nih. Halo, katanya saya minat bikin podcast, tapi saya bingung mending untuk skripnya itu diatur durasi dan isi materinya, materinya apa, atau menentukan poin materi tapi biar nggak ngalor ngidul gitu, Kak. Ada tipsnya mungkin, Kak Iqbal? Ya, kalau untuk nggak ngalor ngidul, biasanya gue bikin pointer dulu. Jadi tergantung teman-teman kayak gimana sih. Tapi secara umum ada 2 pendekatan. Pendekatan satu, ada yang pakai skrip. Jadi teman-teman benar-benar udah nulis duluan di awal sampai kata per katanya, dan ketika rekaman itu udah tinggal baca aja gitu. Nah, itu keuntungannya akan lebih rapi
Terus mungkin saat rekaman akan lebih mudah karena teman-teman tinggal baca, tapi cons-nya atau challenge-nya adalah berarti teman-teman harus menghabiskan banyak waktu untuk nulis skripnya dan riset dan bahkan menentukan kata-kata per katanya seperti apa. Tapi kalau teman-teman emang suka nulis nggak ada masalah juga gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Sama cons satu lagi adalah mungkin akan terdengar kaku gitu. Nah itu mungkin butuh latihan lah untuk membuat itu tidak terdengar kaku gitu. Karena sebenarnya menurut gue sih walaupun baca tetap bisa terdengar enak ya walaupun baca skrip gitu, tapi itu butuh latihan. Itu pendekatan satu dengan full script. Yang kedua, ini pendekatan yang gue lakukan adalah dengan bikin pointer dulu. Jadi sebenarnya secara umum sebenarnya bikin skrip juga, tapi tidak detail sampai ke kata per kata. Teman-teman hanya menentukan pointer-pointer, oke bahasan hari ini adalah tentang cara membuat podcast gitu. Oke, poin 1, gue membahas gimana caranya buat podcast, nomor 2, apa yang dibutuhkan untuk membuat podcast, nomor 3, apa yang dibutuhkan untuk buat podcast, terus tulisannya bawahnya ada laptop, recorder, anchor, dan lain-lain. Gitu. Jadi abis itu gue tinggal ngomong ngikutin si pointer-pointer tersebut, sehingga kalau misalnya ketika rekaman gue udah tiba-tiba ngalur ngidul sendiri gitu kan, kadang-kadang kita kalau lagi rekaman bisa ngalur ngidul sendiri. Nah itu ketika kita udah ngalur ngidul terus ngerasa gue udah ngalur ngidul nih, nah kita tinggal lihat pointernya lagi, oh terakhir gue ngobrolin ini, oke lanjut ke poin berikutnya gitu. Itu sih biar nggak ngalur ngidul, kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Next pertanyaan ya, Kak. Ini ada yang nanya dari Dewi di Samarinda, katanya, halo Kak, mau tanya idealnya untuk memposting podcast kita berapa kali per minggu, atau per hari, atau per bulan? Apakah harus konsisten memposting podcast kita? Gimana tuh, Kak? Ya, kalau konsisten, ya harus konsisten idealnya harus konsisten. Kalau teman-teman mau growth-nya cepat atau pertumbuhannya cepat, ya teman-teman harus konsisten. Nah, konsisten ini sebenarnya efeknya dua, ke diri sendiri sama ke pendengar. Kalau ke diri sendiri, kalau kita konsisten bikin kontennya, kita akan melatih diri kita untuk jadi podcaster yang lebih baik, gampangnya gitu. Kita akan lebih terlatih untuk, gimana sih cara bikin skrip yang bagus gitu, gimana cara bikin pointer yang efektif, gimana cara ngobrol yang biar gue nggak ngalor ngidul dan lain-lain. Nah itu butuh latihan teman-teman, dan konsisten adalah satu-satunya cara untuk itu bisa berjalan dengan lebih baik. Yang kedua, efeknya adalah ke pendengar. Kalau misalnya kita konsisten dan kita pendengar tahu kita keluarnya setiap minggu di hari apa, mereka udah bisa antisipasi dan jadikan itu bagian dari kebiasaan hidup mereka gitu. Jadi misalnya untuk pendengar podcast yang tahu bahwa ada podcast yang keluar setiap hari Senin, ya mungkin mereka jadi udah alert setiap kali bangun di hari Senin, salah satu yang dibuka duluan di pagi hari adalah si podcast tersebut. Atau ketika sebelum kita work from home kayak sekarang, ketika mau berangkat kerja, ya udah gue dengerin podcast itu karena gue tahu setiap Senin pasti ada episode baru di podcast tersebut. Terus pertanyaan berikutnya tadi, berapa yang ideal? Apakah pekanan, bulanan, 3 bulanan, tahunan gitu ya. Sebenarnya yang paling ideal adalah pekanan, mingguan. Kenapa? Karena satu, itu waktu yang cukup nyaman untuk teman-teman bisa mempersiapkan dari satu episode ke episode berikutnya. Yang kedua, itu waktu yang cukup padat juga untuk pendengar kita bisa ingat podcast kita keluarnya setiap hari apa gitu. Kalau misalnya, tapi itu tidak jadi patokan utama ya, ini akan kembali ke teman-teman sebagai podcaster gitu. Kalau lo sebagai podcaster nyamannya mengeluarkan konten seberapa sering, karena kan lo harus nulis, lo harus rekaman, lo harus ngedit, lo harus ngupload. Nah itu kan ada aktivitas-aktivitas yang butuh waktu dan lo yang tahu sebenarnya lo sanggupnya seberapa banyak. Tapi poinnya tadi harus konsisten. Itu sih mungkin. Oke, jadi intinya harus konsisten ya, Kak ya. Tapi Ya. Konsisten itu merupakan hal yang berat gak sih, Kak? Kak Iqbal, untuk Kak Iqbal sendiri yang dari 2015 nih ya, sampai sekarang bertahan menjadi podcaster, gimana sih ada tips gak sih dari Kak Iqbal sendiri secara experience Kakak mempertahankan konsistensi tersebut?
Ya, mungkin yang pertama adalah jawaban pertama adalah konsistensi ini wajib, nggak bisa ditawar. Dan kalau teman-teman, sekarang kita berkaca aja ya, kalau teman-teman bukan artis, followersnya nggak banyak, belum banyak lah mungkin, bukan nggak banyak, followersnya belum banyak, pendengar pun belum ada, berarti gue mau kasih tahu di awal, jalan yang teman-teman harus lalui adalah konsisten untuk bikin konten podcast minimal 2 tahun. Ini yang tadi gue udah sempat mention, tapi gue ulangi lagi. Teman-teman mesti konsisten bikin konten podcast selama 2 tahun, walaupun tidak ada yang mendengarkan. Tadi alasannya kan konsisten ada dua tuh, ke diri sendiri sama ke pendengar. Nah, tapi sebenarnya yang lebih utama adalah ke diri sendiri. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman baru mulai bikin podcast sekarang, kemungkinan besar skill teman-teman dalam public speaking dan skill teman-teman dalam membuat podcast itu juga masih permulaan gitu, masih pemula lah ibaratnya. Nah, sebenarnya 2 tahun itu adalah waktu yang tepat untuk teman-teman meningkatkan skill berbicara, skill public speaking, dan skill podcastingnya sampai nanti tiba-tiba ada momentum teman-teman dapat, ketika skillnya udah oke, udah jago, teman-teman dapat momentum tiba-tiba pendengarnya jadi lebih banyak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu kejadiannya adalah di yang tadi gue sebut si podcast Retropus itu. Si podcast Retropus itu teman gue yang hostnya salah satunya namanya si Randi, teman gue dari zaman SMP, dan gue tahu bahkan dia bilang sebelum mulai bikin podcast dia tuh gagap orangnya, kalau ngomong nggak lancar. Jadi bahkan orangnya tidak lancar dalam berbicara gitu ibaratnya. Jadi dia sebelum bikin podcast Retropus, dia bikin podcast namanya Podcast Besok Senin. Setiap minggu dia pasti bikin episode walaupun tidak ada yang dengerin. Dan dia jadikan itu sebagai selama 2 tahun jadi ajang latihan. Dan ketika setelah jalanin 2 tahun, dia mulai bikin podcast Retropus karena waktu itu momentumnya lagi Piala Dunia. Habis itu baru sebentar, baru berapa episode gitu, dilirik oleh Pangeran Siahaan Box to Box, dan akhirnya diajak gabung ke Box to Box, dan disitulah dia akhirnya bisa dapat akses ngobrol sama apa namanya, kalau di sepak bola tuh namanya pandit kayak Pangeran Siahaan, orang-orang yang terkenal lah di dunia persepak bolaan, terus ngobrol sama artis siapa dan segala macam, dan akhirnya podcastnya jadi terkenal. Tapi poinnya tadi teman-teman harus jalanin konsisten 2 tahun dulu, walaupun tidak ada yang mendengar, untuk melatih diri sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman baru mulai podcast 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, terus ibaratnya ngeluh, kok nggak ada yang denger ya, kok nggak nambah-nambah ya play gue dan segala macam, ya mungkin memang belum saatnya gitu. Teman-teman masih harus jalanin terus sampai latihannya lebih bagus dan ketemu momentum untuk dapetin pendengar yang lebih banyak. Apakah ada kemungkinan bisa lebih cepat dari 2 tahun? Bisa, ada kemungkinan. Tapi secara standar kalau teman-teman 2 tahun ini sebenarnya teori pribadi gue ya, dari mengamati banyak kasus, kalau gue ngelihat banyak kreator, baik itu kreator YouTube, kreator podcast, kreator penulis, banyak lah. Teman-teman lihat aja banyak orang-orang yang harus melalui 2 tahun tanpa pendengar, tanpa pembaca, tanpa siapapun orang notice, sampai setelah 2 tahun mereka tiba-tiba jago, ketemu sebuah momentum, akhirnya melesat gitu. Gitu kurang lebih. Siap, Kak. Terima kasih atas tipsnya. Ada lagi nih, Kak, yang nanya lebih ke konten nih. Katanya Ya. Dari Hani di Jakarta, izin bertanya, Kak, ada step by step-nya nggak sih untuk bikin podcast? Kalau ada, kira-kira garis besarnya apa aja ya, Kak? Mungkin kayak poin-poin penting yang harus ada saat membuat podcast kali ya, Kak? Lebih ke situ. Oke. Siapa tadi? Handi ya? Hani, Kak. Oh iya, Hani di Jakarta. Hani. Gue share screen lagi ya. Jadi gue sebenarnya nyiapin slide juga baru tadi ya. Gue compile dari beberapa slide-slide sebelumnya. Nah, ini gue pernah bikin nih checklist membuat podcast lah. Nah, kalau 4 langkah membuat podcast yang biasa gue lakukan, itu 1, gue tulis idenya dulu dengan pointer-pointer yang tadi gue udah jelasin. Kalau gue bentuknya pointer-pointer, atau kalau teman-teman approach yang bikin script bisa juga. Yang kedua, ya gue rekaman.
habis rekaman gue edit, habis gue edit gue upload. Checklist yang harus disiapkan kalau misalnya udah atau dari awal bahkan. Yang pertama adalah judul ya, teman-teman harus bikin judul podcastnya cukup catchy lah, cukup clickbait tapi cukup menggambarkan juga kira-kira isi podcastnya seperti apa. Yang kedua, thumbnail atau art cover. Jadi kalau sebuah episode podcast kan kalau di-share di Instastories kan biasanya teman-teman bisa lihat tuh di Instastories-nya ada covernya gitu. Nah, itu perlu disiapkan juga, salah satu checklist yang teman-teman perlu lakukan ketika mau bikin podcast dan mau promoin itu. Yang ketiga, teman-teman harus siapin juga deskripsinya. Kalau teman-teman lihat di podcast, ini sih versi gue ya, ada beberapa podcaster yang ngerasa deskripsi itu nggak terlalu penting. Jadi mereka deskripsinya ya udahlah seadanya aja, tapi gue ngikutin salah satu podcaster di luar, dia punya podcast namanya Marketing School. Nah, dia tuh selalu menuliskan pointer-pointer bahasan di episode itu apa di deskripsinya, sehingga orang bisa lihat ketika dia mau play podcast ini atau episode ini, mereka bisa lihat di deskripsinya apa aja sih topik yang dibahas di episode ini gitu. Deskripsi sama yang terakhir sosmed promo. Nah, kalau ini gue bahas dikit ya, kalau judul misalnya, kenapa judul podcast itu penting? Karena kalau kita lihat misalnya kita lihat di Spotify atau di Apple Podcast, kalau kita lihat daftar judul podcast, itu yang kelihatan cuma 3 atau 4 kata pertama doang. Kalau misalnya 3 atau 4 kata pertama itu sudah tidak menarik, orang pasti akan langsung skip gitu. Jadi sebenarnya salah satu pertimbangan kenapa judul itu harus cukup catchy untuk orang merasa ini kayaknya gue pengen tahu nih, pengen dengerin gitu. Yang kedua, thumbnail. Nah, poin di thumbnail itu sebenarnya adalah satu konsisten bentuk atau format judul dan logonya. Jadi kalau versi gue misalnya ya logo selalu di atas, terus judulnya bentukannya kurang lebih selalu seperti ini gitu. Terus yang kedua ada foto gambar yang menarik atau relevan gitu. Sama yang terakhir desainnya konsisten sehingga orang selalu bisa ingat kalau desainnya kayak gini itu podcast ini gitu, atau kalau podcast ini pasti desainnya kayak gini dan seterusnya. Dan gue pun hanya menggunakan Canva aja, jadi nggak menggunakan desain yang gimana-gimana banget karena waktunya lama. Ya udah gue pakai Canva aja biar cepet, tinggal ganti foto, ganti teks, selesai gitu. Kemudian ini contoh podcast subjektif yang tadi teman-teman udah lihat juga kan, ini cukup konsisten ya secara visual sehingga orang bisa top of mind-nya masuk lah ketika ngeliat kayak gini, oh ini podcast subjektif. Terus contoh si podcast Retropus, kalau dia lebih niat nih karena dia punya desainer juga, jadi dia bisa nge-desain dengan foto-foto yang keren banget atau lucu banget gitu. Jadi lebih niat dalam membuat desainnya. Ini salah satu contoh kalau teman-teman punya resource teman desainer atau teman-teman juga desainer dan lain-lain. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak jago desain dan lain-lain, mungkin tidak direkomendasikan untuk menghabiskan waktu banyak untuk bikin thumbnail yang desainnya gimana-gimana banget. Mendingan lebih banyak ngulik kontennya seperti apa. Terus apalagi deskripsi. Nah, deskripsi biasanya gue cuma ngopi dari, kan di awal tadi bikin skrip tuh, poin-poinnya apa aja yang pengen dibahas di podcast ini. Nah, gue biasanya ngambil dari poin-poin itu aja, gue taruh di deskripsi, gue rapiin. Terus ditulis call to action juga kalau misalnya ada. Let's say misalnya di dalam episode tersebut ada call to action untuk coba deh cek ke Instagram gue tulis di situ daftar yang gue bahas di episode ini misalnya kayak gitu. Terus sosmed promo, nah ini juga penting kalau teman-teman mau lebih banyak yang mendengarkan ya teman-teman kan harus promo nih di sosmed gitu ya. Makanya perlu diatur juga strateginya, misalnya channelnya di Twitter dan Instagram gitu. Kapan, kalau yang gue lakukan misalnya kalau gue posting podcastnya hari ini, biasanya gue promote di Instagram dulu gitu selama 3 hari ke depan, nanti 3 hari berikutnya gue promonya di Twitter, karena asumsinya 2 sosmed ini orangnya beda gitu. Jadi biar selama 1 minggu ke depan selalu ada trafficnya juga gitu.
ini contoh singkat aja, pun nge-repost orang-orang yang mention podcast kita dan di screenshotin gitu sebagai arsip bahwa ada yang mendengarkan kita gitu. Nanti bisa dijual juga ke brand gitu. Itu sih mungkin kalau jawab pertanyaan tadi ya, semoga menjawab. Oke, itu poin-poin penting yang harus ada di saat membuat podcast ya, Kak. Lalu ada juga nih, Kak, yang nanya soal konten juga, Kak. Namanya Akbar dari Jakarta. Katanya jika kita mau membahas isu yang sensitif, apakah ada tips dan trik aman untuk membahas konten tersebut? Oke. Poin 1, sebenarnya kalau lo belum terkenal amat sih nggak usah terlalu pusing sih. Karena kan belum tentu ada yang dengerin juga ya. Jadi kalau mau bahas isu sensitif, mumpung lagi nggak terkenal, hajar aja. Kalau gue ya, kalau saran gue. Yang kedua, kalau misalnya kalau misalnya udah lo ngerasa kayaknya posisinya udah cukup terkenal nih gitu, udah kayaknya bisa tiba-tiba kebawa kesana kemari. Kalau gue pribadi sih, kalau emang mau dibahas banget tentang isu itu, perlu ngobrol sama sorry gue ralat. Kalau misalnya isu itu penting banget pengen lo bahas, sebenarnya sih gue menyarankan untuk tidak dipublish ke umum. Bisa aja lo publish, kalau di Anchor itu kalau nggak salah lo bisa publish secara private kayak di YouTube gitu. Dan nanti orang yang bisa mendengarkan hanya orang yang punya linknya. Bisa jadi misalnya konten-konten sensitif itu dijadikan konten-konten eksklusif yang pendengar lo itu kalau misalnya mereka mau dengerin, yang mereka harus bayar misalnya untuk ngefilter seberapa serius sih orang yang dengerin ini. Karena kalau misalnya dia berani bayar untuk konten ini kan berarti orang ini cukup serius dan kemungkinan besar dia nggak akan nyebarin konten itu juga gitu. Kalau gue pendekatannya lebih ngambil aman sih. Gue juga punya beberapa episode podcast dulu bahas politik zaman Pilgub DKI, Pak Anies lawan Pak Ahok, gue pernah bahas, tapi nggak jadi gue publish. Terus gue pernah bahas tentang Pilpres juga, nggak jadi gue publish juga, tapi masih ada filenya, dan rencananya sih mau gue jual aksesnya gitu. Jadi orang kalau mau beneran tertarik dengerin ya mereka bayar sekian. Sebenarnya bukan poin duitnya, tapi lebih ke kalau orang sampai berani ngeluarin duit kan berarti mereka cukup serius ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu pendekatan gua. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap pengen ngangkat itu sih, biasanya yang dilakukan adalah alternatifnya misalnya cari narasumber, jadi ngobrolnya nggak sendiri, ngobrolnya sama orang yang punya expert di isu tersebut, sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan didengarkan oleh orang-orang yang sensitif gitu, ya itu keluarnya dari mulut seorang expert gitu, bukan dari kita. Karena kan kecuali kita expert juga di bidang itu gitu ya. Alternatifnya gitu, jadi cari narasumber, atau alternatif lain ya mungkin dibikin agak-agak apa ya, subtle tuh bahasa Indonesianya agak-agak samar lah gitu, jadi nggak terlalu, agak-agak sarkas, mungkin pendekatannya agak-agak sarkas, nggak mention si subjek atau objeknya secara spesifik, tapi kalau orang dengar itu tahu siapa sih yang dimaksud dan ngerti maksudnya apa. Tapi itu butuh latihan, butuh jam terbang dan lain-lain. Kalau lo pemula, gue sih tidak menyarankan ya untuk bahas yang ribet-ribet gitu. Maksudnya kita mulai dari yang simple-simple aja, bahasnya dari situ dulu gitu. Nanti dengan jam terbang yang lebih tinggi kita jadi bisa lebih tahu bahas-bahas yang hal-hal sensitif seperti apa. Kecuali lo mau ngambil pendekatan yang tadi gue jawab di pertama, which is ya udahlah, lo juga belum terkenal, nggak ada yang follow lo juga, ya udah bahas aja, nggak ada resiko sama sekali gitu. Oke, nah terkait dengan ini Kak, terkait dengan narasumber. Ada juga nih yang nanya dengan Bahir di Jakarta. Katanya Kak, bagaimana tips dari Kak Iqbal untuk mendapatkan
rekan collab dalam membuat konten podcast, seperti podcast Kak Iqbal bersama dengan staf khusus. Nah, itu tuh gimana sih mendapatkan kontak dan persetujuan dari rekan collab kita? Oke. Gue sambil buka sebuah slide ya. Sebuah slide deh, bentar. Jadi sebenarnya ada, mungkin tadi gue sempat lihat juga ada pertanyaan yang bertanya gimana cara dapetin pendengar baru, mungkin follow up dari pertanyaan yang tadi kita udah bahas ya. Sebenarnya salah satu cara untuk mendapatkan pendengar baru adalah dengan rajin-rajin collab, rajin-rajin ngobrol dengan pembicara yang lain. Kenapa? Karena kalau gampangnya misalnya gue waktu itu ngobrol sama Sandika jadi pembicara di podcast gue, ketika gue promoin dan gue mention Sandika, otomatis Sandika akan ngepromoin podcast gue juga gitu, karena kan dia sebenarnya dia mempromosikan diri dia sendiri sih sebenarnya, tapi kan karena ada di podcast gue, dia kasih tahu, ini dengerin podcast ini, dan followersnya Sandika jadi berpotensi menjadi pendengar gue gitu. Jadi semakin sering lo ngobrol dengan orang lain, semakin besar kemungkinan lo akan terpapar ke pendengar-pendengar baru yang mendengarkan podcast lo. Nah, pertanyaannya tadi kan sebenarnya gimana sih caranya dapetin dapetin narasumbernya gitu. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, ya lo mulai dengan orang-orang yang lo kenal dulu gitu. Orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin nggak harus langsung tiba-tiba nama besar, tapi ya mulai dengan orang-orang yang lo kenal dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan minta dikenalkan oleh orang-orang yang lo kenal. Jadi lo ngecek nih di lingkaran lo, di pertemanan lo, mungkin misalnya lo masih mahasiswa, terus lo nggak kenal dengan seorang ketua BEM yang misalnya di kampus lo lagi hits banget nih ketua BEM-nya gara-gara demo di TV kemarin dia jadi terkenal dan segala macam gitu kan. Dan kayaknya kalau gue ajak ngobrol di podcast gue, pendengarnya akan naik gitu. Nah, tapi lo nggak kenal nih sama si ketua BEM ini. Nah, yang bisa lo lakukan adalah lo cari si teman-teman lo yang kenal dengan si ketua BEM ini. Salah satu cara mudahnya adalah ya lo masuk ke Instagramnya, lo lihat aja list followers dia gitu. Nanti kalau list followers kan biasanya yang paling atas adalah orang-orang yang lo follow juga, yang lo kenal. Nah, jadi lo tahu, oh ternyata si ketua BEM ini dikenal nih sama teman gue si Lutfi gitu ya. Udah lo minta ke Lutfi, Vi bisa nggak kenalin gue ke si ketua BEM itu, gue mau ajak dia ngobrol di podcast gitu. Itu pendekatan kedua. Pendekatan ketiga, gue lupa tadi gue bilang dua, sebenarnya ada tiga. Pendekatan ketiga adalah lo reach out ke orang yang lo reach out orangnya secara langsung walaupun lo belum kenal. Nah, ini kan lo bisa reach out dia via Instagram, via email, via sosmed dan lain-lain. Nah, tapi lo mesti mengerti gimana cara yang efektif mendapatkan ibaratnya mendapatkan perhatian dari si orang tersebut dan akhirnya dia mau untuk rekaman di podcast lo. Nah, ini gue mau share gue share screen lagi, gue share tips gimana sih lo mau nge-reach out orang lain gitu gampangnya. Bentar ya. Oke, udah kelihatan. Nih gue sebenarnya lagi nulis sebuah artikel, belum selesai artikelnya, masih draft, tapi ya gue share aja. Jadi contoh nih, gue waktu itu nge-reach out di LinkedIn, gue nge-reach out VJ Anan. Kalau teman-teman nanti Google, VJ Anan ini waktu gue reach out, berarti 2019, dia masih jadi VP Creative Lab-nya Gojek. Dan dia skalanya tuh skala global lah, intinya orang tinggi banget lah, orang keren banget. Nah, yang gue lakukan kalau teman-teman lihat di message-nya adalah satu, kenalan. Oke, perkenalkan diri, kemudian kalau misalnya teman-teman punya common interest bisa sebut tuh. Kalau di sini gue sebut guess you've met Fikra. Fikra tuh teman gue di Kita Bisa juga. Nah, gue berasumsi dia udah pernah ketemu Fikra, jadi mungkin dia akan ngerasa, oh ini orang temannya Fikra juga gitu, kasarnya gitu. Nah, terus kedua, gue puji dulu gitu. Pujinya bukan peres-peresan ya, tapi kayak ngasih tahu bahwa gue sebenarnya ngikutin elo gitu. Jadi gue bukan yang tiba-tiba nemu elo terus
aduh gue mau reach out nih gitu. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa gue udah riset nih apa yang lo lakukan dan gue apresiasi dengan apa yang lo lakukan. Jadi yang gue bilang misalnya di sini, gue mengagumi apa yang lo lakukan dengan berbagai campaign Gojek, khususnya adalah campaign yang Gojek bikin bunga bunga selamat, congratulation yang ada di Senayan dan lain-lain yang itulah. Itu kan kreatif banget. Nah ini kayak kita kasih komplimen dulu. Terus baru yang terakhir, permintaannya. Apa sih yang kita minta dari lo? Gue lagi bikin ini untuk kita bisa, semoga bisa belajar. Belajarnya juga spesifik. Gue bertanya untuk building effective team, caranya gimana. Mungkin lewat kopi, ngobrol-ngobrol lewat kopi. Terus dengan kayak gitu dia cuma balasnya, hey man, anytime dude, udah langsung. Abis itu, can I have your WhatsApp? Dia langsung ngasih nomor WhatsApp-nya. Jadi poinnya adalah ketika lo reach out seseorang, lo perkenalkan diri dulu secara proper. Kemudian yang kedua, lo menunjukkan, kasih tahu bahwa lo udah melakukan riset terhadap orang ini dan lo mengagumi sesuatu dari dia. Supaya orang ini ngerasa bahwa, oh orang ini tuh nggak asal tiba-tiba minta sesuatu ke gue, tapi dia ternyata ngikutin tulisan gue, oh dia ternyata dengerin podcast gue, dan lain-lain. Baru terakhir lo minta yang spesifik. Nah kadang-kadang orang tuh ketika reach out seseorang mintanya nggak spesifik, mintanya bilang kayak, Mas boleh nggak ngobrol ngopi? Nah itu kan nggak jelas kan, ngobrol ngopi ngapain? Lu siapa gitu? Kenapa gue harus ngopi sama lu? Gue punya teman-teman juga banyak, gue kalau mau ngopi mah gue punya teman yang lain gitu. Kenapa gue harus meluangkan waktu gue untuk ngopi sama lu gitu? Instead of bilang kayak, Mas bisa nggak ngobrol ngopi dan lain-lain, lu bisa aja langsung spesifik, Mas boleh nggak minta waktunya di hari kerja atau hari yang Mas bisa 30 menit saya mau minta waktu buat rekaman podcast saya ngobrolin tentang perkembangan anak muda misalnya gitu. Nah itu kan lebih spesifik. Gue kasih contoh lain ya, gue belum minta izin sebenarnya sama si Bandoro ini, tapi dia seharusnya happy-happy aja ya. Jadi ini Bandoro ini contoh dia nge-reach out gue di Twitter, dan reach out-nya sangat, menurut gue sangat efektif. Jadi dia bilang, halo bang, gue kenalin, gue namanya, dia mahasiswa di mana, dia lagi bikin podcast juga, dia bilang, terus dia bilang karena gue udah lumayan lama konsumsi podcast subjektif, bla 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 bla. Intinya dia bilang dia dengerin podcast gue juga dan ngerasa apa yang gue bahas di podcast gue itu resonate dengan dia. Nah terus dia bilang kalau lu berminat, gue berencana mengajak lu diskusi bareng di podcast gue. Goalnya untuk mengencourage teman-teman bla 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 bla. Terus dia langsung bahas, nih bang kira-kira topik bahasannya kayak gini, poinnya 1, 2, 3. Terus bla bla bla. Intinya dia udah, gue bisa lihat dia serius nih gitu ngajakinnya. Dia bahkan udah bikin sampai poin-poinnya apa. Dia ngasih lihat nih link podcast gue kalau lo mau screening. Untuk summary-nya ada di Instagram gue. Thank you. Nah, gue suka banget dengan cara reach out-nya karena sangat efektif, dan gue bilang thank you for reaching out, suka banget sama pitch lu, to the point, super clear. Yuk dengan senang hati kita tinggal cari jadwal. Ini nomor WhatsApp gue, habis itu kita kontakkan. Nah, jadi ini salah satu tips yang praktikal teman-teman bisa lakukan kalau mau reach out seseorang yang mungkin lo nggak kenal, mungkin dia orang yang cukup, ibaratnya dalam tanda kutip cukup besar, yaitu salah satu cara untuk lo nge-reach out ke mereka, gitu. Thank you. Oke, makasih banyak Kak Iqbal. Ada lagi nih yang terkait dengan narasumber juga Kak Iqbal dari Haki di Palembang. Katanya aku mau nanya, efektif gak sih Bang ngebuat podcast yang selalu ngajak narasumber karena WFH jadi nggak mau lewat aplikasi Skype. Jadi efektif gak sih kalau selalu ngajak narasumber sebenarnya? Tergantung lo nyaman atau enggak dulu sih sebagai podcaster ya. Maksudnya lo nyamannya emang interview orang atau ngobrol sendiri? Ya kalau lo nyamannya ngobrol sendiri ya mungkin nggak perlu interview orang jadinya. Tapi kalau misalnya perlu interview orang karena mau ningkatin pendengar baru dan lain-lain, sebenarnya menurut gue justru dengan work from home sekarang malah lebih efektif karena ya lo tinggal minta waktu mereka untuk teleponan. Kalau ketika lagi nggak WFH kan minta waktunya untuk
ngopi di mana butuh waktu, mungkin lo bayarin kopinya juga, lo perlu angkot juga ke sana, nggak angkot sih, apa ya, Gojek atau apa ke sana dan segala macam, malah lebih ribet. Justru sekarang dengan WFH, menurut gue justru malah lebih efektif untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber gitu, karena lo tinggal minta waktu mereka untuk teleponan via Zoom, entah via Skype, via WhatsApp dan lain-lain. Gitu. Nah, itu Aki. Jadi kalau misalkan mau ngajak narasumber bisa banget lewat aplikasi Skype dan semacamnya ya Kak ya. Efektif ya Kak ya. Ya. Oke, ada lagi dari ini dari Akam di Bekasi, katanya pernah nggak Kak lagi ngobrol atau rekam lalu di tengah perekaman tiba-tiba ngeblank? Untuk mengatasi biar nggak gugup gitu gimana ya Kak? Oke. Pernah nggak lagi ngobrol terekam di tengah rekaman tiba-tiba ngeblank? Berarti ini kondisinya ngobrol sama orang ya? Ngobrol sama orang atau ngomong sendiri? Pas lagi rekaman sih Kak, kalau experience Kakak gitu, mau Ya. lagi sendiri, kalau lagi ngobrol sama orang kan mungkin masih bisa dipancing kali ya Kak sama orangnya, Ya. tapi kalau lagi sendiri gimana tuh Kak? Kalau lagi sendiri ya lebih, ya mungkin kita ambil 2 studi kasus ya, sendiri dan ngobrol sama orang, terus di tengah-tengah tiba-tiba blank gitu. Kalau untuk yang pertama, kalau ngobrol sendiri terus tiba-tiba blank ya santai aja kan sendiri, gak ada yang ngeliat juga, dan itu rekaman kan. Jadi kalau blank ya udah tinggal lihat skrip lagi, nanti pas editing kan tinggal dipotong bagian-bagian yang kita bingung dan segala macam. Jadi kalau teman-teman rekaman sendiri, ngobrol sendiri, mindset-nya jangan merasa bahwa itu obrolan harus lancar terus gitu. Karena kan nggak ada yang ngelihat kita lagi rekaman. Dan kalau misalnya teman-teman targetnya ngomong 30 menit, terus rekaman baru 5 menit, terus tiba-tiba ngeblank. Ya rekamannya bisa di-pause dulu atau lanjut aja, tapi ya nggak usah ngomong. Maksudnya nanti akan dipotong gitu. Iya kan? Kalau misalnya kita rekaman sendiri. Jadi kalau rekaman sendiri kayaknya nggak perlu terlalu pusing deh untuk mikirin apakah akan kalau ngeblank di tengah-tengah gimana, ya tinggal lihat skrip yang udah kita siapin. Kalau misalnya kasus yang kedua, kita ngobrol sama narasumber, terus tiba-tiba kita ngeblank gitu. Nah itu sebenarnya antisipasinya dari awal tadi, kita udah punya si skrip itu, pointer-pointer itu. Jadi ketika kita ngeblank, kita nggak apa-apa juga untuk bilang sama narasumber, bro, sorry mas, saya agak ngeblank nih, saya lihat contekan dulu ya, lupa poin berikutnya apa, gitu. Nggak apa-apa juga, gitu. Karena kan, again, ini rekaman, bukan live seperti sekarang. Kalau seperti sekarang, gua tiba-tiba ngeblank, nah itu beda kasus, karena kita ngobrolin podcast yang adalah rekaman. Tapi kalau misalnya live, ya itu nanti topik yang terpisah tuh. Itu teman-teman harus nyiapin sendiri. Tapi salah satu antisipasi utamanya adalah ya tadi, teman-teman udah punya skrip, pointer-pointer, dan minimal tahu lah terakhir ngobrolin apa gitu. Jadi ketika ngeblank kayak, aduh mas, sorry banget nih, saya grogi. Tadi kita terakhir ngobrolin apa ya, masnya ngomong apa ya, saya sorry banget nih. Gitu. Nah, terus dia bilang, oh poin ini, ya udah lo tinggal, oh iya, oke mas, oke, kita lanjut ke poin berikutnya mas ya, kita lanjut lagi ya, gitu. Nah, sorry, minta maaf dan segala macam itu nggak ada masalah, karena nanti itu bisa dipotong gitu. Yang penting di awal ketika kita ngobrol sama narasumbernya, kita udah bilang juga di awal gitu, maksudnya, mas sorry banget ya nanti kalau misalnya gue agak-agak grogi karena gue ngefans banget nih mas sama masnya gitu, dan gue ngerasa cupu sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan bisa ngobrolnya lancar gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi teman-teman nggak harus, intinya jangan sampai merasa harus perfect, harus ini itu dan segala macam, yang malah jadi beban ketika rekaman sama si narasumber gitu. Oke, siap Kak. Ini ada lagi pertanyaan dari sebentar Kak. Tadi ada yang kelewat. Dari Majid Kak di Depok, katanya, aku pernah coba-coba rekam suaraku sesuai keinginan aku yang ingin didengar orang lain di podcastku. Kayak berusaha membuat suaraku terdengar ceria dan hiperaktif. Tapi justru membuat aku terkesan sangat lelah saat berbicara. Bagaimana membuat
podcast tersebut terdengar sesuai dengan tujuanku, tapi nggak buat aku kelelahan saat berbicara. Lalu apa pembuatan podcast dilakukan butuh berulang-ulang atau one take? Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau untuk gue nggak tahu ya, kalau prinsip umumnya sebenarnya teman-teman nggak perlu memikirkan nggak perlu terlalu overthinking apakah suara kita nyaman atau enggak didengarkan oleh orang lain. Karena lo boleh riset baik di TV, di YouTube, di radio, semua jenis suara tuh ada pendengarnya. Jadi yang suaranya cempreng ada pendengarnya, yang suaranya bagus bass radio ada pendengarnya juga. Jadi sebenarnya tidak perlu mengikuti satu standar spesifik suara podcast tuh harus gini, suara pendengar radio tuh harus gini dan segala macam gitu. Orang nggak mendengarkan sebuah podcast itu dari jenis suaranya gitu. Itu mungkin ada pengaruh, tapi sebenarnya orang lebih dengerin karena kontennya. Jadi poin satu sih prinsipnya jangan terlalu overthinking kalau itu yang dikhawatirkan. Nah yang kedua, kalau misalnya gimana caranya biar kelihatannya nggak terengah-engah gitu, nggak kayak capek banget ngobrolnya dan segala macam. Ya itu balik lagi tadi ya dikondisikan aja suara gimana caranya teman-teman ngobrol sangat nyaman gitu. Semakin teman-teman nyaman ngobrolnya, semakin akan bagus suaranya karena semakin terdengar alami seperti teman-teman lagi ngobrol dalam keseharian gitu. Kalau misalnya pertanyaannya lebih spesifik kayak gimana caranya biar berbicaranya nggak lelah dan lain-lain, nah itu kayaknya lebih cocok untuk dijawab oleh Speak Project. Itu kayaknya ada teori-teorinya tuh. Kalau gue asumsikan tuh mungkin kayak gimana cara ngatur nafas, gimana caranya yang gitu-gitulah. Kayaknya Neca nih sebagai alumni mungkin ini ya ada teorinya ya kayak gitu ya. Tapi kalau umumnya sih sebenarnya menurut gue prinsipnya yang penting gimana lo nyaman ngobrol sehari-hari ya udah dibikin kayak gitu aja lo merekam podcastnya gitu. Jadi kayak ngobrol aja kali ya Kak, ngobrol sama temen. Iya. Jadi nggak, kalau kita ngobrol kan otomatis kita nggak bakal capek ya Kak? Iya. Pokoknya kecuali ini ya, kecuali kasusnya teman-teman memang bikin podcastnya itu misalnya konsepnya itu drama radio lah gitu kan. Kalau drama radio kan berarti memang ada misalnya ada scene-scene di mana teman-teman tuh kayak lagi happy. Nah, itu kan berarti secara suara harus terdengar sangat happy, dibikin sangat apa namanya? Bukan emosional, menunjukkan emosi yang ekspresi yang terdengar, oh ini ekspresinya lagi happy dan segala macam gitu. Kecuali konsepnya seperti itu. Tapi kalau konsepnya ngobrol-ngobrol aja, menurut gue sih daripada pusing memikirkan suaranya gimana, mendingan pusing mikirin kontennya gimana gitu. Karena kalau mikirin harus yang misalnya harus suaranya happy banget gitu, itu memang pasti capek sih. Kayak kita kalau kayak teman-teman lihat youtuber palsu-palsu itu aja itu kan selalu happy itu pasti capek banget syutingnya. Yang kalau yang pembukaan selalu happy, suara tinggi dan lain-lain itu capek banget. Berarti yang penting fokus di konten ya Kak ya? Ya, fokus di konten dan gimana lo ngomong secara nyaman aja. Oke, nah terkait dengan konten lagi nih Kak, ada Iqmal di Jakarta katanya, Kak, saya kadang suka bingung bagaimana menentukan konten atau kita mau ngangkat konten apa hari ini. Ada nggak sih tips-tips biar ide-ide konten itu terus muncul? Ya kan kadang emang kita suka mungkin ada demot kayak gitu kan Kak, jadi kita nggak bisa berimajinasi kayak gitu. Itu gimana tipsnya Kak? Oke. Teman-teman di background gue masjid lagi azan, jadi mungkin ada kedengaran sedikit. Kalau untuk cari inspirasi konten apa dan lain-lain, itu nomor satu tadi kalau misalnya teman-teman podcastnya udah spesifik membahas sebuah topik tertentu, ya teman-teman tinggal cari di topik itu apalagi yang belum terbahas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk selalu mendapatkan inspirasi adalah dengan
rajin-rajin mengkonsumsi konten-konten yang sesuai dengan topik teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya podcast lu bahas tentang komik, ya gue sih menyarankan lu juga sehari-harinya itu nontonin YouTuber atau dengerin podcaster-podcaster lain yang bahas komik juga. Jadi lu selalu ada inspirasi, oh ini nih yang lagi rame tentang komik di luar sana. Oke, ini kayaknya bisa nih jadi bahasan konten gue di episode berikutnya. Jadi lu selalu ada inspirasi-inspirasi kayak gitu. Jadi itu sih tipsnya, karena kalau di buku Still Like an Artist, di dunia kreatif itu ya ada istilah namanya garbage in, garbage out. Kalau lu mau yang keluar itu emas, ya berarti lu harus sering mengkonsumsi emas gitu. Kalau yang keluar dari konten lu adalah konten sampah, ya kemungkinan besar memang lu lagi mengkonsumsi konten-konten sampah. Makanya yang keluar dari otak lu adalah konten-konten sampah. Sebenarnya bukan sampahnya sih, tapi poinnya itulah kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita mau rajin-rajin bikin banyak konten, ya kita harus konsumsi banyak konten-konten yang sesuai dengan topik yang kita bawa gitu. Nesha mute. Sorry Kak. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Kak, karena waktunya udah mau habis. Dari Fanny di Semarang, katanya seberapa berpengaruh dan pentingkah sebuah nama untuk podcast? Lalu bagaimana cara mengenalkan dan raise audience secara efektif ketika rilis podcast untuk pertama kali? Jadi pas baru pertama launching gimana sih Kak biar nambahin pendengar? Oke. Satu nama ya. Nama sebenarnya penting karena kan nama podcast harusnya langsung bisa menggambarkan kira-kira podcast kita berbicara tentang apa gitu. Jadi skenario idealnya sebenarnya nama podcast kita itu udah cukup self explanatory, menjelaskan kira-kira podcast ini membahas tentang apa. Misalnya podcast review film, ya itu kan udah clear tuh, berarti pasti isinya review film dan lain-lain. Jadi antara menjelaskan isi podcastnya apa atau ada filosofi khusus di balik itu gitu. Jadi misalnya kalau yang self explanatory tadi yang contoh gitu ya, podcast review film dan lain-lain. Kalau misalnya contoh kasus podcast gue, kenapa namanya subjektif, karena gue pengen ini jadi wadah gue untuk mengeluarkan unek-unek gue secara subjektif gitu, tanpa peduli apa pendapat orang lain gitu. Jadi gue bisa menunjukkan ya udah ini emang pendapat subjektif gue gitu. Nah kalau sebenarnya tadi balik pertanyaannya penting atau enggak, penting banget karena itu impresi utama, dan tips utamanya adalah mencari judul podcast yang bisa menjelaskan secara langsung isinya kurang lebih apa. Tapi kalau misalnya teman-teman malah overthinking, lama banget nih mikirin nama podcastnya apa dan segala macam, mulai aja dulu dengan apapun yang terfikirkan. Nanti along the way misalnya udah mulai punya pendengar atau teman-teman udah ngerasa kayaknya di tengah jalan gue mau ganti deh nama podcastnya, itu tinggal diganti namanya aja gitu. Nggak ada masalah gitu kan, kayak brand kan banyak yang di tengah jalan namanya jadi ganti, atau apalagi ya, saya karya-karya gitulah, itu kan banyak yang ya udah deh kayaknya, atau band gitu, band setengah jalan namanya dulu Peter Pan ganti jadi Noah gitu kan, sebenarnya tinggal di rebrand aja gitu. Jadi jangan sampai, nama penting tapi jangan sampai memikirkan namanya apa itu menghalangi teman-teman untuk mulai duluan gitu. Yang penting mulai dulu, nanti di tengah jalan ganti lagi itu bisa dilakukan. Ada lagi nggak ya yang belum gue jawab? Kayaknya ada satu pertanyaan lagi tadi. Tadi lebih ke promo pertama kali ya? Ya, promo pertama kali gimana caranya kakak mendapatkan audiens pas baru launching? Ya, gue nggak punya tips yang gimana-gimana. Mulai aja dengan aset yang udah lo punya, which is mungkin kalau konteksnya kita mungkin asetnya adalah follower sosmed kita berapa. Nah, follower sosmed kita berapa ya itu adalah potensi pendengar kita yang sudah bisa kita kontrol. Jadi kita punya followers di
Instagram 500, yaitu berarti potensi pendengar kita dari 500 orang tersebut gitu. Ya udah, manfaatin aja gimana caranya 500 orang ini kenal bahwa sekarang gue punya podcast namanya A, bisa didengarkan di sini, bahasnya tentang ini. Kalau lo tertarik silahkan didengarkan. Cara promonya gimana ya standar sih promo. Maksudnya kalau teknik yang ini mungkin bisa bedah-bedah banyak kasus, tapi secara umum ya lo posting di feed, lo posting di stories, mungkin DM-in teman-teman lo yang lo kira akan tertarik dengerin podcast lo, itu aja dilakukan gitu. Gitu, Nisha. Oke, Kak Iqbal. Nah, kita udah mau penghujung nih, Kak. Kalau boleh minta closing statement dulu Kak, dari Kak Iqbal buat para sobat millennials. Dan kalau boleh nih, Kak, satu challenge mungkin, satu kata buat kalau yang terlintas di dalam pikiran Kakak tentang podcast. Oke. Apa tadi tips dulu closing ya. Ya, kalau closing intinya podcast makin rame, teman-teman, potensi ke depan akan besar, dan mungkin teman-teman akan, kalau teman-teman yang belum mulai atau baru mulai, mungkin akan merasa bahwa ini tren yang harus dikejar. Iya betul, tapi jangan sampai karena niat mengejar tren, jadi strateginya bikin podcast yang ya udah apa yang lagi tren ya udah gue bikin aja gitu. Tapi balik lagi tadi, bikin podcast yang niche, yang spesifik, temanya spesifik, konsisten melakukan jalanin podcastnya minimal 2 tahun, nggak ada pendengarnya, nggak ada yang ngeliat, dan lain-lain, jalanin aja. Semua orang pernah lewatin masa itu, tapi kalau lu nggak pernah ngelewatin masa itu, lu nggak akan sampai ke titik dimana lu punya pendengar gitu. Jadi kalau lu emang nggak tahan, nggak punya pendengar selama 2 tahun ya udah gitu, maksudnya podcast lo nggak akan kemana-mana juga gitu. Jadi again gue sampaikan lagi, minimal 2 tahun jalanin terus aja. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut soal podcast dan lain-lain, lo bisa ke podcast gue, ada beberapa episode yang bahas tentang podcast. Lo bisa ke YouTube gue juga, Iqbal Haryadi, ada beberapa yang bahas podcast juga. PPT materi nanti gue bisa share, nanti gue share via Nesha aja, Nesha bisa share ke teman-teman semua. Itu aja teman-teman. Satu lagi apa tadi, podcast satu kata. Satu kata, Kak. Apa ya? Apa bagus boleh nggak? Enggak ya? Impactful. Benar banget, karena podcast menurutku pribadi, Kak, walaupun hanya dari audio aja, tapi emang impactful banget buat semua orang karena bisa menjangkau ke daerah-daerah juga ya, Kak, tadi Kakak bilang. Betul. Pokoknya teman-teman yang belum atau baru mau mulai bikin podcast atau yang udah bikin podcast, tetap konsisten, intinya cari lebih spesifik lagi ya, Kak, untuk konten-kontennya, dan lebih mengenal personality lagi mungkin masing-masing ya, Kak Iqbal. Ya. Oke, baiklah Kak Iqbal. Ini udah gak kerasa banget, udah 1,5 jam ya bahas seputar podcast. Dengan berat hati udah waktunya kami untuk pamit. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Iqbal sebagai pembicara hari ini, keren banget materinya. Semoga terima kasih banyak. Ya. Mungkin ada kolaborasi bikin kelas lagi ya, Kak, sama Kak Iqbal. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman waktunya, yang dari Samarinda, dari Depok, dari Jakarta, dari Semarang, dari mana-mana. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Oke, saya Nesha, mewakili dari Rumah Millennials dan Speak Project mengucapkan terima kasih untuk Geriman Indonesia yang udah support acara ini. Dan pastinya terima kasih banyak untuk Sobat Millennials yang sudah meluangkan waktu dan berpartisipasi pada sesi saat ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi untuk segera mulai bikin podcast buat yang belum ya. Lalu please stay healthy, stay positif, dan tetap berkreasi di rumah aja. Dan sampai jumpa. Bye. Sebelumnya kita ini dulu kali ya, foto bersama dulu. Kalau boleh minta izin untuk diaktifkan dulu videonya. Kita ada foto bersama dulu. Boleh untuk hostnya mungkin
bisa minta tolong untuk difoto. Untuk yang belum diaktifin, videonya minta tolong diaktifin dulu ya, teman-teman. Oke, udah siap semua? Oke, aku bantu ya, Mbak Nesya. Boleh, Mbak. Oke, siap. Siap, 1, 2, 3. Oke, ini baru yang pertama. Ya, masih ada lagi yang masih ada 3 slide. Ya. Oke, nggak tahu slide siapa ini, pokoknya intinya semuanya senyum aja. 1, 2, 3. Oke, masih ada satu lagi. Yang videonya belum dibuka, ayo dong dibuka biar kelihatan wajah Dibuka cantik dulu dong dan videonya. gantengnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, selesai Mbak Nesya. Oke, terima kasih banyak untuk para sobat millennials atas waktunya ya. Sampai ketemu di kesempatan lain waktu. Sampai jumpa. Bye. Thank you semua.